Para gangster ini pengen punya robot pembunuh supaya mereka lebih gampang dan lebih bebas untuk berbuat kriminal. Dion dipaksa untuk mengaktifkan robot polisi ini yang akhirnya dia lakukan. Hai, halo semuanya, senang sekali bertemu lagi dengan kalian. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Joy dan profesi saya adalah sebagai hipnoterapis. Saya baru menonton film judulnya Cepi. Kalian udah pernah nonton belum? Film ini saya nonton di HBO dan menurut saya ini adalah film yang bagus dan layak untuk ditonton. Tuh thumbs up dari saya. Di IMDb skornya 6,8/10, which is good. Film ini dibuat tahun 2015 dan dengan aktor-aktor seperti Hugh Jackman yang main Wolverine, lalu Dev Patel yang main Slumdog Millionaire, Hotel Marigold, dan film-film bermutu lainnya, dan masih banyak aktor-aktor keren lainnya. Intinya ini adalah film yang bagus. Plotnya berlatarkan situasi di masa depan, tepatnya di daerah Afrika Selatan. Di masa depan ini, kejahatan-kejahatan semakin meningkat dan sehingga dibuatlah robot-robot untuk membantu polisi. Istilahnya seperti backup begitulah ya. Nah, si robot polisi ini sukses berat dan terbukti membantu menurunkan tingkat kejahatan. Si pembuat robot polisi ini yang bernama Dion, dia punya ide yang lebih futuristik lagi. Dia ingin membuat robot yang punya artificial intelligence. Tentu aja si CEO perusahaan ini nggak setuju. Karena kan ide mengenai artificial intelligence atau AI ini mengerikan. Dan di zaman kita sekarang, di situasi kita sekarang pun AI masih menjadi perdebatan. Karena yang ditakutkan adalah AI ini bisa menggantikan manusia sepenuhnya. Pendek ceritanya, Dion mengambil salah satu prototipe robot polisi ini tanpa persetujuan perusahaan. Rencananya mau dikembangkan dan diteliti sendiri. Rencana Dion untuk mengambil prototipe robot polisi ini berjalan mulus. Sampai di suatu momen, Dion secara tidak sengaja ketemu dengan sekelompok gangster. Para gangster ini pengen punya robot pembunuh supaya mereka lebih gampang dan lebih bebas untuk berbuat kriminal. Dion dipaksa untuk mengaktifkan robot polisi ini yang akhirnya dia lakukan. Menurut film ini, robot AI punya keunikan. Robot ini bisa belajar dan beradaptasi seperti layaknya manusia. Tapi pada saat pertama kali diaktifasi, memori robot ini kosong. Jadi nggak punya pengalaman, nggak punya keterampilan, bahkan untuk berkomunikasi, dia harus belajar dulu. Dan akhirnya robot ini dikasih nama Cepi, yaitu yang sesuai dengan judul filmnya. Bisa dibilang Cepi ini seperti anak kecil dan perlu diajari dulu. Sepanjang cerita, saya menangkap satu pesan yang penting, yaitu sebenarnya Cepi ini adalah robot yang baik dan gak mau melakukan kejahatan. Tapi karena Cepi tinggal bareng dengan para gangster, lama-kelamaan Cepi ini ikut terbujuk untuk melakukan kejahatan. Dari film ini, saya diingatkan lagi kalau ternyata lingkungan itu pengaruh banget ke diri kita. Dalam kehidupan, kita pasti akan selalu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan dengan kadar yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita punya lingkungan yang ngomong kata-kata yang negatif, walaupun awalnya kita bukan orang yang seperti itu, lama-kelamaan kita juga akan jadi ikut ngomong kata-kata yang negatif. Jadi kalau buat saya, kalau saya ingin hidup yang grow dan positif,
maka saya perlu banget untuk punya lingkungan yang saling mengajak dan mensupport untuk sama-sama menuju ke arah yang positif. Bukan berarti kita memusuhi atau nggak berteman dengan orang yang nggak sejalan, tapi lebih ke arah kita menjaga pergaulan lingkungan terdekat kita dengan orang-orang yang mengajak kita untuk sama-sama menuju ke arah yang positif. Kalau buat kalian, seberapa besar sih pengaruh lingkungan ini dalam kehidupan kalian? Yuk, komen di bawah. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan mengenai hipnoterapi, permasalahan-permasalahan kalian, atau hal-hal lain yang ingin kalian tanyakan ke saya, kalian bisa email ke joyvillabella@gmail.com. Dan emailnya juga akan saya tulis di description box. Buat kalian yang udah klik dan menonton video ini, terima kasih. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang mendapatkan pesan positif ini. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye!